Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat semuanya ya. Pagi-pagi harus semangat. Hari ini adakah yang tidak masuk? Yakin? Coba ditoleh kanan kirinya. Sudah lengkap temannya semuanya? Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya hadir dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini gilirannya yang memimpin doa, yaitu Yusron ya. Silakan Yusron, dipimpin temannya untuk berdoa. Yang lain silakan boleh diangkat tangannya di depan dada. Sudah berdoa, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan bernyanyi lagu kebangsaan untuk menambah semangat nasionalisme kita supaya kita lebih cinta kepada tanah air kita. Hari ini kita bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan boleh berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke berjalan sambung. Oke, alhamdulillah sudah bernyanyi. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi subbab yang baru, tentang visualisasi spasial. Kemarin kita sudah belajar tentang materi yang sama, tentang kubus dan balok. Ada yang masih ingat kemarin belajarnya apa saja? Pengertian kubus. Boleh, pengertian kubus dan balok. Lagi? Oke, betul. Menguraikan kubus. Ada lagi yang kita pelajari? Apa? Menggambar kubus. Ada lagi? Apa? Betul, ciri-cirinya kubus. Kemarin sudah belajar tentang bagaimana menyusun tumpukan kubus dan balok. Sekarang Ustazah ingatkan kembali. Ustazah suruh maju, yang berani maju ke depan untuk mengerjakan. Nah, LK ini. Oke, yang berani ke depan angkat tangan. Dua anak angkat tangan. Langsung maju, siap ke depan. Silakan dituliskan. Ada berapa jumlah tumpukan kubus yang ada di gambar? Nah, kemarin sudah belajar tentang itu ya. Sekarang kita tuliskan. Oke, Raisa silakan ke depan. Saya cobanya dulu. Oh, sudah bisa. Tulis bilangannya langsung. Oke, lanjut. Kelompok yang nikah silakan. Lanjut. Siapa lagi yang mau? Oke, silakan. Gak apa-apa, tangannya jangan nyentuh. Oke, siapa lagi yang mau nyoba kisah? Silakan. Ayo. Kapan lagi bisa nyoba sampai? Nah, oke. Gak apa-apa, nanti kita bahas. Aulia boleh sini. Nah. Oke.
Oke, kita bahas. Oke. Kubus yang ini, apakah benar ada 5? 1, 2, 3, yang di dalam 4, 5. Betul ya? Betul ya? Yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Kita belajar tentang visualisasi spasial, yaitu melihat benda atau bangunan dari arah yang berbeda-beda. Coba sudah punya pertanyaan. Pernahkah kalian melihat bangunan bisa gedung, bisa rumah yang bentuknya kubus atau balok? Pernah? Apa contohnya? Angkat tangan. Apa? Apartemen. Ada lagi? Apa Azlin? Apa? Hotel. Hotel. Ada lagi? Betul, ada apartemen, ada hotel. Apa lagi? Rumah. Betul, rumah yuk. Kubus ya. Rumahnya kan kubus. Nah, sekarang kamu kalau melihat rumah, melihat gedung, melihat apartemen dari sisi depannya tok, pernah nggak kalian lihat dari sisi atasnya? Nggak pernah. Nggak pernah pakai apa drone atau kamera yang dari atas? Nah, apakah bentuknya dari atas, dari depan, dari belakang beda? Beda apa sama? Yakin? Kalau hotel bentuknya beda apa sama? Beda. Beda apa sama? Beda. Nanti kita buktikan. Nah, hari ini kita belajar membayangkan, mengimajinasikan bentuk bangunan dari arah yang berbeda. Bisa dari atas, bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa dari kanan, dan bisa dari kiri. Oke, kita lanjutkan. Tujuannya hari ini, nanti setelah belajar tentang materi visualisasi spasial, kalian akan mampu mengidentifikasi suatu bangun ruang 3 dimensi dari berbagai arah. Dari mana arahnya bisa. Nanti tujuannya seperti itu. Nah, manfaatnya apa kita belajar ini? Apa manfaat kita belajar visual spasial? Yang pertama, bisa meningkatkan daya imajinasi. Asalkan kalau membayangkan itu kan pasti kan nggak bisa bayangkan, ini pakai mikir, ada yang pakai merem itu ya. Berarti kan dibayangkan. Imajinasinya, siapkan buku paketnya dan alat tulisnya. Silakan dibuka halaman 65 tentang materi visualisasi spasial. Oke, sudah ketemu? Oke, sekarang perhatikan di depan. Ustazah punya permasalahan. Nah, di depan kalian ini ada sebuah gambar. Gambar apa ini? Candi apa? Ada yang pernah ke sini? Oh, banyak yang pernah ke sini. Namanya apa? Candi Borobudur. Ini kalau kita lihat, kita amati, gambarnya ini disyuting dari mana ini? Dari atas. Nah, kalau di sini dari depan, apakah bentuknya juga seperti ini? Enggak. Seperti apa berarti? Seperti apa? Ini dari atas, ada candi yang paling besar terlihat. Kalau dari depan, maka akan seperti ini. Nah, pernah ke sini? Nah, ini kan dari depan kelihatan candi-candinya. Kalau tadi dari atas nggak kelihatan, cuma kelihatan mincip-mincip gini ya. Nah, itu dari atas. Apakah kalau dari sebelah kanan akan sama? Beda lagi. Dari kiri? Beda. Dari belakang? Beda. Jadi beda-beda. Tergantung kita melihatnya dari arah mana saja. Berikutnya, silakan disimak. Ustazah punya video pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Oke, silakan diperhatikan video berikut ini. Bangun ruang berbentuk kubus sudah ada sejak zaman dahulu. Candi Borobudur misalnya, yang tersusun dari ribuan batu yang bentuknya mirip balok dan kubus kecil. Batu ini disusun rapi sehingga membentuk bangunan megah. Di masa kini, bentuk kubus juga banyak digunakan dalam arsitektur modern, seperti gedung bertingkat,
banyak bagian strukturnya berbentuk kubus saling terhubung. Sekarang, perhatikan kubus ini. Kubus adalah bangun ruang dengan 6 sisi yang kongruen, semua bertemu. Kubus bisa disusun menjadi tumpukan. Misalnya, 4 kubus diletakkan sejajar di bawah, lalu 2 kubus ditempatkan di atasnya. Supaya lebih paham lagi, Ustazah akan terangkan menggunakan aplikasi Tinkercad namanya. Coba diperhatikan. Misalnya, Ustazah punya... Oke, mau warna apa? Kuning. Nanti lagi. Warna apa? Biru. Oke. Satu lagi. Apa yang belum? Hijau. Oke, sekarang kita perhatikan. Nah, ada tumpukan kubus di sini. Nah, kalau kita amati, oke, agak geser ya. Nah, dari depan, ini dari kiri. Ini ada tulisannya. Kita lihat dari depan. Nah, front. Nah, dilihat gambarnya. Bentuknya menjadi 2 dimensi ya. Berarti kalau kita gambarkan bentuknya, berarti yang atas warna apa? Yang atas warna hijau. Nanti kita gambarkan. Yang bawah warna apa? Yang bawah warna biru. Nah, berarti menggambarnya cuma gini toh, 2 dimensi saja. Oke, saya tuliskan dulu. Ini dari depan. Judulnya dulu. Oke, sekarang kalau dari mau dari arah mana? Kanan itu berarti, nah ini right. Nah, gambarnya berbeda lagi. Nah, kita lihat. Nah, gambar merah. Atasnya warna hijau. Nah, gampang ya. Oke, sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk menggambarkan yang mana ini yang belum? Yang atas kayaknya. Nah, atas. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Saya tuliskan di sini. Atas. Silakan. Silakan Pak, digambarkan ke depan. Yang gambar dari atas sudah Ustazah putarkan gambarnya seperti itu. Berarti menggambarkannya bagaimana? Oke, warnanya ditahan dulu. Nah, muncul. Situ. Oke, betul jawabannya kan? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk atas. Selanjutnya dari sisi mana yang belum? Kiri. Kita putar dulu kirinya yang mana? Nah, ini kirinya. Siapa yang mau menggambarkan? Oke, Mika dulu, nanti Yusron habis ini.
Oke, gampang ya cara membuatnya ya. Jadi dari benda yang 3 dimensi, kalau kita lihat dari arah yang berbeda-beda, kalau kita gambarkan itu menjadi 2 dimensi seperti ini. Tampak depan, tampak kanan, tampak atas, tampak kiri. Bisa dipahami? Mudah? Oke, sekarang Ustazah bentuk kelompok. Sudah dibentuk ya kemarin sama Ustazah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Sudah disiapkan alat warnanya? Oke. Ustazah berikan LKPD ini sama dengan yang dicontohkan Ustazah. Jadi sampean harus menggambarkan mana yang tampak atas, mana yang tampak depan, dan tampak kanan. Silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Ustazah harap semuanya bisa aktif berdiskusi karena Ustazah akan melakukan penilaian kinerja, yaitu bagaimana sampean bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing dengan kompak. Siapkan sebuah media pembelajaran. Ini adalah bentuk kubus-kubus kecil untuk memudahkan kalian membayangkan benda yang akan kalian susun, kubus yang akan kalian susun. Kubusnya yang bagus. Apa aku yang apa? Oh iya. Saya wes katan minggu bet. Oke. Sambil disusun, sambil digambar juga, sambil diwarnai. Dari atas itu bentuknya kayak mana? Diskusikan dengan temannya. Nanti takutnya salah ya. Atas gini. Bentuknya huruf apa L? Warnanya apa? Merah atau orange itu ya? Hah? Buat apa? Kenapa? Hah? Buat? Tisu? Buat? Enggak, so. Ayo, saya diskusikan. Nanti tak kasih kubusnya sih gantian. Mana? Itu kan atas sih. Mana? Yang ini atas. Kan kayak gini. Di depan berarti ini ya? Di sebelahan. Tadi kan saya juga nerangkan yang begitu. Nggak mungkin berjarak. Kan dia satu ini kan nempel begini. Ayo aku mau maksudku. Biru. Ya, biru begini. Oke ini. Apa ya? Mirip loh, yang mirip. Nanti kalau di atas.
Saya terlalu bongkok gak sih? Aku ngomong. Ada kesulitan tak? Ada. Itu masih buku Oke, sudah semua? Oke, sekarang kita diskusikan bersama. Saudara ingin masing-masing kelompok melakukan presentasi ke depan, menjelaskan dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti kelompok 1 menjelaskan tentang nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4. Gitu ya, bergantian ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab nomor 1. Nah, diperhatikan. Oke, silakan diperhatikan kelompok 1. Depan biru. Iya, betul. Kamu pegang. Ini kanan 3. Gantiin warnanya. Biru tuh. Sudah. Oke, coba diperhatikan jawaban dari kelompok 1. Apakah sudah betul? Coba lihat yang bagian atas. Yang bagian atas merah, ungu, hijau, dan biru sudah betul. Yang bagian depan agak mundur sedikit. Yang bagian depan tampaknya 2 persegi. Berarti biru dan ungu sudah betul. Bagian kanan itu buat dari sini ya. Berarti biru, hijau, dan ungu betul. Berarti untuk kelompok 1 jawabannya sudah betul semua. Kita kasih tepuk tangan. Kita sudah melakukan presentasi semua hari ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 semuanya melakukan pekerjaannya dengan bagus sekali. Good job. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang LKPD-nya boleh dikumpulkan ke Ustazah. Nanti Ustazah akan cek jawabannya di nomor 5 dan nomor 6. Oke, sekarang sudah tanyakan ke kalian semua. Pada pembelajaran hari ini, adakah materi yang belum difahami? Atau sudah paham semua? Oke. Zara, apa tadi yang belum paham? Oke, gimana? Oke. Kan posisinya kayak gini. Posisinya gimana? Coba ditunjukkan. Kayak gini. Ya, posisinya seperti ini. Terus, apa yang ditanyakan? Terus lihatnya dari depan. Ya. Ininya pakai jarak atau enggak? Kan ada jarak. Oke. Zara bertanya, coba dilihat. Zara bertanya, kalau ada bangun datar, bangun ruang seperti ini bentuknya, kita lihat dari depan, apa
Apakah menggambarnya perlu dikasih jarak, Ustazah? Pertanyaan jarak begitu. Jawabannya perlu apa enggak? Perlu apa enggak? Enggak, karena kita lihat kan, nah kalau dari jauh, maka dia seperti sama, dia seperti sejajar. Jadi yang terlihat hanya seperti ini. Jadi yang digambar ya berarti nempel begini, tidak perlu dikasih jarak begini. Kan kita nggak bisa menggambar mundur, gini nggak bisa ya. Oke, begitu ya Zara ya. Sudah dipahami? Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Nggak ada, sudah paham semua? Alhamdulillah. Oke, sekarang Ustazah punya kuis. Nah, kuisnya Ustazah bagi kelompok, tapi bukan kelompok ini. Ustazah bagi kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Silakan boleh berdiri. Dirapikan dulu kitabnya, buku tulisnya silakan dirapikan. Kemudian boleh berbaris, laki-laki sebelah sini dan perempuan sebelah sini. Kita mainkan tim ya, tim laki-laki dan oke, kita lakukan games. Nah, ini ada games, nanti kalian bisa membuka kotak-kotak ini. Di dalam kotak-kotak ini ada soal yang harus dijawab. Nah, siapa yang bisa membuka kotak? Yang bisa membuka kotak adalah yang menekan bel duluan. Kalau berhasil menekan bel duluan, maka boleh mengerjakan soal yang ada di depan. Soal boleh dikerjakan secara berdiskusi dengan timnya. Jadi sebelum mencet, boleh diskusi dengan timnya dulu. Nah, siapa yang menekan bel duluan? Nanti Ustazah akan berikan gambar. Nah, misalnya ini gambar yang sudah buka. Nah, susunannya seperti ini. Maka kalian harus menyusun kubusnya menjadi bentuk seperti ini dulu, kemudian menekan bel. Kalau sudah menekan bel, maka jangan langsung membuka. Ustazah pilih dulu kelompok mana yang tercepat. Misalnya kelompok perempuan tercepat, maka kelompok perempuan berhak memilih nomor dulu. Setelah memilih nomor, kemudian berdiskusi jawabannya yang mana. Bisa dipahami? Oke, sudah siap semuanya? Sudah cek semangatnya dulu. Terus semangat! Oke, kita mulai ya. Gambar yang pertama, berarti yang depan silakan berhadapan. Oke, susunannya di sini. Yang sudah boleh pencet bel. Jangan terlalu keras membuka gambarnya. Gambar yang pertama, silakan disusun bentuk seperti ini. Kita lihat dulu jawabannya. Apakah betul? Oke, betul untuk yang perempuan. Silakan boleh pilih angkanya ke depan. Oke, waktunya berjalan sambil dipikirkan. Waktunya berjalan. Segera. Kurang tepat. Oke, kelompok perempuan kurang tepat menjawab. Kita lanjut. Kakak permisi. Silakan disusun gambar seperti ini. Oke, tim perempuan duluan. Silakan dipilih angkanya, langsung dipilih. Tidak banyak diskusinya. Oke. Tampak atas yang atas ya. Kurang tepat. Lanjut gambar. Oke. Poin 100 untuk kelompok laki-laki. Atas, ayo atas. Poin untuk tim laki-laki. Dalamnya bebas. Kita lihat dulu. Aulia yang mana tadi yang dipencet tadi?
Oke, jawabannya Leo yang betul. Silakan Leo memilih. Nomor berapa? Oke, betul. Oke, yang laki-laki dapat 400 poin, yang perempuan dapat 100 poin. Berarti pemenangnya adalah tim laki-laki. Hari ini sudah belajar bagaimana cara melihat kubus dari arah yang berbeda-beda. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Sekarang saya punya sticky note. Silakan dituliskan satu kata yang menggambarkan pembelajaran kita hari ini. Boleh perasaan kamu, satu kata saja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian ditempel di tembok sini. Untuk kelompok sini, tembok sini. Kelompok sini, tembok yang sini. Oke, itu ya. Sudah bagikan sticky note-nya. Silakan dituliskan satu kata saja menurutmu tentang pembelajaran hari ini. Satu kata, tapi itu senang. Nama. Sing lain. Gak usah nama, tidak perlu dikasih nama. Balik. Nunggu di shoot itu loh. Sudah tahu. Oke, silakan kelompok sebelah sini ditempel di tembok sebelah sini. Silakan boleh berdiri ditempel. Oke. Kelompok jangan tinggi-tinggi. Oke, coba sih saya lihat satu, ada kata apa di sini? Oh, pembelajaran hari ini bahagia. Ada yang bilang bahagia, ada yang bilang seru, ada yang bilang deg-degan. Wah, deg-degan sekali berarti. Ada yang bilang asik, seneng banget. Wah, sekarang coba lihat yang sebelah sana. Ada yang bilang mudah. Oh, mudah soalnya pakai papan ya, papan interaktif ya. Ada yang bilang seru karena bahasnya tentang kubus. Ada yang bilang brilian. Wah, oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Hari ini sudah terlewati semuanya. Kita ulang kembali. Tadi belajar tentang apa ya? Balok, kubus. Tadi ngapain aja? Main, kuis, apa lagi? Yang tadi dibuat di presentasi, apa lagi? Diskusi, apa lagi? Yang pakai papan tadi kita ngapain sama papannya? Gambar kubus. Menghitung kubus juga pakai papan. Menyenangkan ya? Ya, jadi lebih mudah kalau kita menggunakan papan interaktif digital namanya. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang materi yang selanjutnya, yaitu tentang lokasi. Di kitab halaman 67, nah silakan ditulis nanti itu dipelajari di rumah bersama orang tuanya masing-masing. Atau kalau les boleh belajar sama guru lesnya masing-masing. Sudah cukup ya? Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kita tutup dengan tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.